Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mari kita awali pengajian malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah tawassulan bi hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in wa jami'i awliyaillah aina ma kana min masyariqil ardi ila maghribiha barriha dhahriha biladiha jibaliha wa awliyatiha, khususan nama Tasul Fahmi Awliya Syekh Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa jami'an masyayikhina masyayikhina khususan khosatan ila muallifi hadzal kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari wa sallallahu aziz wa nafa'ana bihi wa bil ulumi fid darajatin amin syaulillahi lahu wal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang pasal tiada zakat di dalam mendistribusikan zakat. Ya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bis sabil. Ada 8 kelompok, ada 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat. Kita akan bahas satu persatu tentang siapa sih 8 asnaf itu, ketentuannya seperti apa. Yang pertama adalah al-faqir, al-fuqara, innamas shadaqatu lil fuqara. Siapakah orang fakir itu? Wal faqiru man laisa lahu malun wa la kasbun la yaqu mawdi'an min kifayatihi wa kifayati mahmud. Yang dinamakan fakir ini supaya kita tahu kalau jadi panitia zakat atau amil zakat, kriteria ini menjadi ukuran seseorang itu disebut fakir atau bukan. Ya. Kita harus tahu makna daripada 8 golongan tadi supaya jangan salah salur. Kasihan yang menitipin zakat kalau ternyata panitia salah salur, tidak tepat sasaran. Jadi di Indonesia itu memang kalau urusan bantuan, urusan zakat itu seringnya meleset ke tidak tepat sasaran. Ya, tidak tepat sasaran. Kalau di Irak sana bikin rudal itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga presisi
sampai kepada sasaran yang dituju mana. Presisi mana sudah dikendalikan pada sistem yang bisa mengarahkan pada sasarannya. Kalau di Indonesia, jangankan budaya, bantuan sosial saja tidak tepat sasaran. Apalagi panitia zakat. Panitia zakat itu yang dipentingin, yang penting keluarga sendiri dulu, bodoh amat yang lainnya kemana. Nah, ini repot. Kemarin panitia kurban gimana? Jadi itu Indonesia gitu. Jadi kalau berbagi itu ke depan dan pada sasaran, makanya kita harus tahu supaya pada saat nanti pendistribusian zakat itu mesti tepat sasaran. Kita harus tahu siapakah 8 golongan tadi. Ya. Karena ada zakat kok diserahkan kepada yatim piatu. Di asnaf 8 itu ada nggak nama yatim piatu? Nggak ada. Karena bisa jadi yatim piatu itu kaya, Pak, punya harta waris yang melimpah, tapi karena bapaknya meninggal disebut yatim, gitu kan? Atau ibunya nikah lagi dengan juragan empang, gitu kan? Anaknya yatim, tapi setelah ibunya nikah lagi dengan juragan yatim tapi mampu. Kenapa? Karena sudah ada yang menanggung resikonya. Nah, maka di situ tidak dimasukkan judulnya fakir miskin. Al-fakir wal fakiru yang dinamakan fakir man laisa lahu malun wala kasbun, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki mata pencaharian, tidak punya gawe. Udah nggak punya harta, nggak punya gawe, itu berarti fakir, gitu ya, fakir. Wala kasbun la yakun mawqi'an li kifayatihi, dan tidak punya pekerjaan yang pantas, yang layak, gitu ya, yang bisa memenuhi kebutuhannya, wa kifayati mamurihi, dan kebutuhan orang yang ditanggung nafkahnya. Itu fakir. Jadi ada pekerjaan, tapi pekerjaan yang tidak layak, hasilnya ya kadang dapat, kadang enggak, gitu. Namanya pekerjaan tidak layak. Wala yamna'ul faqru maskanu, tidak mencegah sebutan fakir, ya, tidak menjadi hilang gitu sebutan fakir. Apa maskanu? Rumahnya. Tapi dia punya rumah, Pak. Nah, dia punya rumah itu untuk kebutuhan pokok, kan papan, gitu ya, sandang, pangan, papan. Sehingga kalau orang miskin punya rumah, itu orang fakir punya rumah, itu tidak menghilangkan kefakirannya, walaupun dia punya rumah. Pak, rumahnya kalau dijual jadi kaya dia, kan rumah itu kebutuhan pokok. Jadi tidak mencegah kefakiran bangunan rumah. Tidak punya rumah itu masih tetap disebut fakir, ya. Sebab ada orang yang nggak punya rumah tapi untuk kebutuhan hari-harinya cukup, Pak, ya, untuk kebutuhan hari-harinya cukup. Nah, itu fakir bukan? Ya bukan, karena ukurannya bukan rumah. Yang penting dia punya harta, gitu, atau punya pegawaian, punya kerjaan yang layak, gitu. Wahyatu walau tajamul fi ba'di ayyamis sanati, dan juga tidak mencegah daripada sebutan fakir pakaian yang dipakainya, pakaiannya. Ya, walaupun pakaian yang dipakai itu bukan pakaian contoh cantik, tapi pakaian yang bisa dipakai untuk berhias, ya, pada saat-saat tertentu. Jadi kalau lebaran, dia masih bisa pakai baju baru misalnya, baju yang pantas, yang layak, yang mewah, ya, yang layak, gitu, yang layak pakai, ya, enggak menjadikan dia fakirnya menjadi hilang gara-gara punya sarung BHS misalnya yang dipakainya sekali-kali, itu juga untuk acara-acara resmi, acara-acara apa namanya, ya, acara-acara tazayyub yang
biasa orang-orang menggunakan pakaian yang benar yang bagus. Tajamul, pakaian untuk berhias. Waktu dia tajul dan kitab-kitab yang dia masih butuhkan. Jadi dia tidak punya pekerjaan, dia tidak punya harta, tapi kitabnya banyak. Seorang ulama misalnya punya kitab yang banyak dan kitab-kitab itu dibutuhkan ya, untuk dia bisa mengembangkan ilmunya dengan membaca dan ini tidak disebut fakirnya itu hilang kalau misalnya dia rumahnya isinya kitab semua. Ini padahal kitabnya kalau dijual ini ratusan juta misalnya, sampai ratusan juta. Tetapi ketika itu memang dibutuhkan oleh seorang yang memang dia sebagai tokoh agama, tapi dia memang tidak punya gawe, tidak punya, mungkin pernah punya uang banyak sehingga bisa beli kitab itu. Nah, kitab-kitab yang banyak itu yang digunakan untuk dia ngaji, ya, membaca ilmu-ilmu para ulama-ulama terdahulu, ini tidak mencegah kefakirannya. Itu disebut fakir kalau memang dia tidak punya gawe dan tidak punya harta. Wa malu al-ghaibu bimarhalatain, dan juga tidak mencegah kefakiran seseorang ketika misalnya dia punya harta tapi hartanya tidak ada di tempat yang jauh. Kira-kira untuk mengambil harta dia itu harus melewati dua marhalah itu kira-kira sekitar 150 km. Maka hartanya di sana jauh. Nah, itu tidak mengurangi kefakirannya. Awil hadir wa qadlila bainahu wa bainahu, atau hartanya enggak jauh, hartanya dekat, tetapi dia terhalang, ya, terhalang, nggak bisa mengambilnya. Ya. Kalau ini contohnya seperti apa? Harta punya dekat, tapi tidak bisa diambil, terhalang. Contohnya apa? Kayak misalnya dia nggak bisa keluar rumah. Nggak bisa keluar rumah karena ketika dia keluar rumah maka akan dipenjara, padahal di luar rumah nggak jauh dia punya harta. Atau kalau keluar rumah akan menimbulkan bahaya karena banyak binatang buas, dia tinggal di hutan misalnya, kalau dia keluar bahaya ya. Atau di situasi yang dia tidak bisa keluar rumah, kayak dulu masa penjajahan misalnya, kalau ada orang yang memang punya istilahnya tokoh, yang menjadi tokoh masyarakat, itulah nasionalis misalnya, ini akan menjadi musuhnya penjajah, kalau dia keluar akan ditangkap, padahal di luar nggak jauh dia punya harta. Kalau kondisi seperti itu, walaupun hartanya dekat tapi tidak bisa mengambil karena terhalang, tetap dia disebut fakir, gitu ya. Wadairul muajjal, dan punya piutang yang belum jatuh tempo, duitnya di tangan orang semua, bayarnya nggak tahu kapan, masih jauh ya, bisa setahun lagi atau 2 tahun lagi, padahal sekarang misalnya dia lagi butuh untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya dan dia nggak kerja, itu disebut fakir walaupun dia punya harta yang dipinjam, dihutang oleh banyak orang dan belum jatuh tempo. Nah, ini tidak menghalangi kefakiran seseorang, tetap disebut fakir. Wal kasbul ladzi la yaliqu bihi, atau dia punya kerjaan tetapi tidak pantas, ya, tidak pantas. Seperti apa misalnya? Ya kayak kerja-kerja yang nggak pantas itu apa contohnya? Kayak tukang apa? Kalau tukang sapu sekarang gajinya UMR misalnya, susah kerja contohnya apa ya? Ya bulu lepasnya kadang dapat, kadang udah bulu lepas, ya, gitu kan?
serabutan nggak jelas kan, sekali dapat juga paling seberapa ya. Artinya apa? Ini kerjaan yang tidak layak. Nah, kalau pekerjaan yang tidak layak itu tidak menjadikan dia putus disebut orang fakir, tetap fakir. Wa aftabatuhu anna halyal mar'atil laqiti allahi biha al-mutajata litazayyun bihi adatan la yamna'u faqraha. Sebagian ulama berpendapat bahwa perhiasan wanita yang layak, yang pantas dan dibutuhkan untuk berhias secara umum itu tidak mencegah kefakiran seseorang, kefakirannya si wanita tadi. Umumnya wanita itu minimal pakai anting, Pak, minimal, untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Artinya anting-anting itu secara adat itu perhiasan yang biasa saja, yang wajar-wajar saja ya. Lalu kemudian ada seorang wanita yang memakai anting-antingnya, dan umumnya ada wanita di sekitar situ dia punya perhiasan, minimalnya punya anting-anting. Bagaimana kalau dia punya anting-anting emas, ya kan? Nah, emas itu kan kalau dijual mahal ya, 1 gram lebih dari 3 juta misalnya, atau 2 juta lebih, 2 juta setengah. Kalau 2 gram berarti 5 juta. Punya uang 5 juta disebut fakir ya? Enggak fakir, Pak, mestinya. Tapi karena pada umumnya wanita itu berhias minimal anting-anting. Kalau sampai enggak sama sekali itu berarti bisa disebut ya kebangetan misalnya, karena minimal punya perhiasan berupa anting-anting. Maka anting-anting kecil misalnya sebesar 2 gram lah misalnya, dan umumnya wanita-wanita yang ada di sekitar situ minimal pakai anting-anting. Kayak di India itu kan pasangnya di hidung, Pak ya, ada kan itu, ada perempuan India di titik hidungnya dipakai anting-anting. Umumnya wanita pakai, adatnya India pakai anting-anting di hidung. Lalu apakah anting-anting yang di hidung itu menjadi sebab terputusnya kefakiran? Tidak. Walaupun dia pakai perhiasan, tetapi itu perhiasan sewajarnya yang umum dipakai oleh pada umumnya wanita di tempat itu, gitu ya. Kosong baru syaikuna. Imam Ibnu Hajar membenarkan ini. Kemudian yang kedua, wal miskinu man qadara ala malin aw kasbin yaqau muqian min hajatihi wa la yakfihi. Ya. Yang kedua adalah orang miskin. Siapa miskin? Orang miskin adalah orang yang memiliki harta, menguasai harta, ya, dan pekerjaan, artinya punya gawe, ya, ada mata pencahariannya, yang mengumumi amin hajatihi, yang pegawai pekerjaannya itu sesuai dengan untuk memenuhi kebutuhannya. Pada yakni tetapi tidak cukup. Jadi punya uang, punya harta, punya kerjaan, tapi penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Kama yahtaju li asratin wa indahu thamaniyah. Seperti orang yang misalnya kebutuhannya itu 10 dan dia hanya punya 8, itu miskin. Kebutuhan sebulan mestinya dia harus punya uang sebulan itu misalnya dia harus punya uang 3 juta minimal ya, untuk memenuhi kebutuhan itu 3 juta ya, untuk kebutuhannya dan kebutuhan anak-anak. Dia cuma punya misalnya 2 juta atau 2 juta setengah, berarti kan kurang, tidak mencukupi. Nah kalau tidak mencukupi itu disebut miskin. Jadi ini beda ya. Kalau fakir itu nggak punya harta dan nggak punya kerjaan, nggak punya harta, nggak punya kerjaan, itu fakir ya. Kalaupun punya tidak pantas, tidak layak. Nah miskin punya harta, punya kerjaan, tapi penghasilannya tidak
mencukupi, itu namanya miskin. Kalau di Indonesia itu selalu digabung untuk fakir miskin, fakir miskin, bagi fakir miskin. Padahal pengertiannya beda antara fakir dengan miskin gitu. Karena sudah jadi familiar ucapan fakir miskin itu, sehingga sulit untuk membedakan fakir yang mana, miskin yang mana. Jadi kita sekarang sudah tahu yang namanya fakir dan miskin. Miskin punya uang, punya harta, punya kerjaan, tapi tidak cukup. Miskin tidak punya uang dan tidak punya pekerjaan. Gitu. Wala yakfihil kifayata sabiqatan wa imalaka akthar min nisrabi. Wa indahu tamanya wala yakfihi al-kifayat as-sabiqah, dan ia tidak bisa mencukupi al-kifayat as-sabiqah, kebutuhan-kebutuhan atau kecukupan yang telah lalu. Wa in malaka aktsar min nisabin, walaupun dia memiliki lebih banyak daripada satu nisab. Satu nisab itu kan banyak banget, ya. Satu nisab itu kan banyak, tetapi ya, apa yang dia punya dengan kewajiban yang harus dia keluarkan itu tidak cukup. Maka disebut miskin. Miskin, tapi di sini tentunya untuk kebutuhan pokok, ya, bukan untuk gaya hidup. Dan kebutuhan hidup dengan gaya hidup kan beda, Pak. Ya. Kalau kebutuhan hidup itu yang sifatnya primer, artinya memang dia harus memenuhi seperti untuk kebutuhan makan, untuk kebutuhan sandar, untuk kebutuhan kapan. Nah, itu namanya kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu apakah dia terpenuhi? Kalau tidak terpenuhi kurang, maka disebut miskin. Walaupun misalnya penghasilannya banyak kelihatannya, tapi kalau memang tidak cukup, ya, tidak memenuhi kifayahnya, maka tidak disebut, maka dia tetap disebut miskin. Hatta inna lil imami ayyakuda zakatahu wa yanfa'uha ilaihi wa yu'ta kullun minhuma in ta'awwada tijaratan ra'sa malin yafihi rihuhu ghaliban. Sehingga sebenarnya boleh bagi imam untuk mengambil zakatnya, wa yadfa'uha ilaihi, dan menyerahkan zakatnya kepada dia. Jadi karena dia punya nisab, orang itu punya nisab, tetapi dia tetap kategorinya miskin. Kenapa? Karena al-kifayah as-sabiqah, kebutuhan-kebutuhan yang lama itu dia belum bisa memenuhinya, Maka bagaimana caranya untuk menutupi kebutuhan itu? Seorang imam itu boleh mengambil hartanya sebagai zakat, lalu kemudian diserahkan lagi kepada dia. Jadi kayak jeruk makan jeruk. Kalau taqullu min huma kita awalnya tijaratan, maka diberikan satu di antara keduanya, yaitu orang fakir dan orang miskin. Inta'awwada tijaratan, jika keduanya, salah satu dari keduanya itu membiasakan dagang, jadi diberikan supaya bisa dijadikan sebagai modal dagang misalnya. Jadi inilah yang dilakukan oleh misalnya Basnas itu sekarang, bagaimana Basnas itu menjadikan orang yang tadinya mustahil menjadi muzaki, gitu. Nah, caranya itu tadi ada yang namanya penyerahan zakat untuk pendampingan, seperti diserahkan kepada orang-orang yang punya usaha, bagaimana supaya dia bisa mengangkat sistemnya atau sistem perdagangannya, bisa dikasih modal, kemudian dia menjadi kaya, akhirnya dia bukan menjadi mustahil tapi menjadi muzaki. Baik, mari kita bersama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita bahas malam hari ini jadi ilmu nafi'ah, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah.